undang-undang kemudian ketika ada orang disalib. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalian tombak, kalian bunuh, melanggar nggak? Hei, melanggar tidak? Biasa aja kali. Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskutaik dulu kau. Melanggar enggak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh, melanggar enggak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang melanggar enggak? Melanggar tidak? Melanggar enggak? Melanggar enggak? Nah, tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar tidak? Itu fakta. Membunuh Yesus itu melanggar enggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah bunuh. Dosa tidak Muhammad. Bingung dia. Bingung dia, bingung dia, bingung. Kau tanya itu Muhammad, kenapa? Bingung dia. Kenapa Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad. Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung. Langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie. Selamat malam, Elsie. 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 Oh, Elsie. Ngantuk bang. Oh ya udah tidur. Bye. Emosi si Darni dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar bedakan ya antara fitnah sama fakta. Kalau ini, kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi kalau kita katakan Bang Zuma Bang Zuma pria, itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta. Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alam yang sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan? Dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus, yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur yang kalian sembah. Itu fakta coy, jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja, mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk keluar dari kubur, kalian menyembah. Berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. Ya karena itu tanah digali, kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Bukannya berpikirlah, berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat
Salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa disampaikan Bang? Semangat terus untuk upload Islam. Makasih Bang. Kalian telah membentengi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih Bang, pemurtadan ya. Ya, Oke, itu aja. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host. Warahmatullahi Bisa bertanya wabarakatuh. sama Bang Zuma nggak? Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Jangan monolog ya. Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Coba apa pertanyaannya? Mungkin beliau dengar sebentar. Iya, saya hanya mau tanyain kepada Bang Zuma, ada pernyataannya William Maron itu masalah apa iblis menurut perspektif Kristen ya. Itu iblis itu sifat atau sosok? Kan belum dari Kristen Bang. Tanya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen bagaimana pendapatnya Bang Zuma? Saya cuma mau tanya itu aja. Itu tanyakan sama Kristen Bang, jangan dengan Bang Zuma gitu. Pasti beda. Tapi sudah pasti kalau dalam Kristen tanpa adanya iblis maka nggak akan ada Tuhan. Adanya Tuhan di Kristen karena adanya iblis itu. Itu Wah, kausalitasnya, mantap. sebab akibatnya itu. Iya, makanya saya cuma mau pengen tahu aja sih, karena Ya pernyataannya nanti Bang, Immanuel kalau Meron. ada Kristennya ya Bang ya. Soalnya Iya. monolog kita. Oke Bang? Baik, Oke. Makasih banyak Bang. terima Assalamualaikum. kasih. Iya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tab-tab layar Makasih, teman-teman, Bang. tab-tab layar posting ulang, di share-share dan lop olehnya digas ya biar komalnya hidup. Ya ini ada siapa ini? Pace. Oh Pace. Iya, selamat malam. Ya selamat malam. Pace. Iya, saya cuma mau bertanya, saya sama Bang Suma ini satu pertanyaan saja. Pace ini muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Oh Kristen Pace, silakan. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Suma, itu apa bedanya doa dan salawat? Salawat itu bedanya apa dengan doa? Coba, saya butuh penjelasan. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa itu. Baik. Gurunda monitor Gurunda. Salawat itu pujian. Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji beliau. Sesungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kami juga memuji beliau. Memuji beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan kalau doa, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ya doa. Sholawat itu pujian. Makanya kalau kami kemudian sholat, kami memuji Allahu Akbar di Kau yang maha besar. Kami memuji, itu namanya. Sedangkan Allah pun memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah membuktikan dalam Quran, beliau memuji Rasulnya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin, memuji staf saya, itu mah biasa. Sangat luar biasa pencipta memuji yang dicipta. Luar biasa ya, Bang Suma. Oh enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Kalau abang sebagai bos memuji anak buahnya abang nggak apa-apa, tapi ini Tuhan loh pencipta memuji apa yang diciptakannya sendiri. Apakah tidak aneh kalau begitu? Itu setia Gurunda. Dan di sini Lucu nih. Bang Suma,
Lucu Dan di nih. sini Bang Suma, dan di sini Bang Suma dengar. Di sini salawat adalah doa yang secara khusus, salawat dan doa sama-sama bentuk doa, tetapi salawat adalah doa yang secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, merupakan pujian, sanjungan, dan permohonan agar Nabi mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. Sementara itu doa adalah permohonan dan seterusnya. Kamu umat terjemahan. Jadi salawat dan doa itu tidak ada beda, sama-sama doa. Masa adakan pencipta? Begini, Bang Suma dengar, adakan pencipta. Sulit bagi umat terjemahan untuk mengerti kaidah-kaidah Islam. Oke? Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Dipuji. Allah memuji Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Dan kau sangat pandai dalam merubah-rubah. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi kau semua itu kau seorang. Tuhannya Yesus sangat memuji Yesus gitu. Itu biasa, Bung. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang, contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah. Kami di atas kita dan bagi anak domba didoakan Tuhannya domba. Hai. 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 Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa, kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masolang generasi. Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Suma? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh itu dong. Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Iya betul. Aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu Emang gitu sama mu'alaf. umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong. Eli. Lambat sekali. Yang aneh itu kalau Tuhannya minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, Kalau tadi dia hambanya, kritis ya, menyanjung. Gurunda ya. Kritis, Gimana? Kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara di yang aneh itu kalau Tuhan kemudian Tuhan yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana? Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo, speak up. Ya, Bang Sihotang, silakan Bang Sihotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin, Bang Sihotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang tunggu. Bilang ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari
Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus? Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada bang, dikatain munafik bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Ya, itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah, anggaplah. Hahaha 10 kali. Kristen, Basar, Kristen. Semangat ya teman-teman Kristen. Jangan kepanasan dong. Ayo. Naikkan noten-noten yang menghibur. Ini Basar Siombing. Wah, melayang-layang di atas air kayaknya Basar Siombing nih. Banyak yang panas di bawah tapi nggak berani naik, kesian nih. Aki Kristen Muslim, Johnny Kristen, Johnny Kristen, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musik bang, ada musik bang. Santos, Santos. Shalom, selamat malam. Malam, silakan. Numpang nyimak. Diskusi bre, kok numpang nyimak. Temanya ini nih, siapa yang datang pada Paulus? Wih, Tos, Ya, siapa yang datang pada Paulus itu temanya. wah kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Kocak. Ini Paulus yang dimaksud ini Paulus sop tetangga kah? Hah? Resting apa nak maduduin? Cuma modal iman nih bang ya, aduh kasihan sekali. Ya memang iman itu keyakinan, tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya bang. Ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ya memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok iman nih? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu?
Itu Tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang Walau itu walau nggak masuk akalmu bang, kau tetap imani. iman. Ada bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Ih, memang mereka nggak pakai akal ya untuk Iya, beriman. karena memang Silakan Gurunda bagaimana kalau mau namanya dicerahkan nih orang. namanya beriman, ya beriman tidak pakai tidak perlu tahu baik. ini, Bang hanya Santos. tahunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas, dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Apa dah Gurunda? Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi Ya, betul. untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal. Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut, mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ah, Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam, semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara ya memang Anda harus maklum, karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan ya namanya iman yang nggak boleh masuk akal. Kan begitu. ya artinya itu kita ini saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman. Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu iman. tidak masuk akal? Masuk akal. Sekarang Yesus gini. netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara. Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan, Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa enggak bisa? Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi, lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mau mengasihi Yesus
dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Susah bang, karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata, ya kan? Lah bukankah Jadi, Yesus sendiri yang mengatakan kasih Tuhan dengan hal-hal akal? yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, itu ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan Bro. soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau tentang Akal dulu, soal akal dulu, pengetahuan? akal dulu baru ilmu. Ya. Akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini apa ini? Mana Sesuatu yang masuk akal? Tuhan yang maha pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke Ya akal kan? dulu, ke Jadi akal kalau dulu kita, banyak ke akal dulu, hal-hal yang ke ajaib akal dulu, yang memang tidak bisa dilampaui oleh akal. ke akal dulu, Jadi ke kalau akal dulu. misalnya ingin menyamakan semua dengan akal, lalu apakah kita ini mau Tuhan? Mau sama Ke dengan akal Dewa, dulu. mau sama dengan Tuhan untuk melampaui Ke akal dulu, Bang. Ke akal dulu. Baru ke iman. Jangan ke iman dulu baru ke akal. Ke akal dulu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Akal dulu. Kita nggak masuk ke iman dulu, nanti gampang itu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Lalu apa konsekuensinya tentang akal? Sementara saya menyatakan akal itu tidak bisa dipakai untuk mengukur ketuhanan. Iya, betul. Untuk mengukur hal-hal ajaib itu tidak bisa dengan akal. Saudara, ini tidak mengukur Tuhan. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas akal. Yang mana yang masuk akal? Itu dulu, bukan iman. Yang masuk akal adalah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu yang masuk akal. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa nggak? Bisa saja. Oke. Tuhan melenyapkan manusia, bisa mencabut nyawanya, bisa. Oke, bisa. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa. Tuhan menciptakan dirinya, bisa nggak? Halo? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, bisa nggak? Tidak. Tidak Bagaimana bisa. mau jadi dua Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jelmaan. Tuhan menjelma menjadi Yesus. Tuhan menjelma. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada. Ya? Ada. Ketika kemudian dia ada, apakah dia manusia? Kalau dia menjelma pada saat dia jadi manusia, ya dia jadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini hal baru, bukan? Ya? Hal baru itu ciptaan atau bukan? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Hal baru ciptaan atau? Ya, hal baru, sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, itu ciptaan atau bukan?
Yang abang ini, abang saya paham maksud Anda bahwa Yesus adalah hal baru dari Tuhan, sementara kita ini omong tentang penjelmaan. Jadi Kalau dia menjelma, kacau. saudara, ada Sesuatu seekor yang sapi, menjelma itu kan- seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau bukan? apakah sapi mampu menjelma? Ini contoh, ini contoh. Ya, Ini contoh. Bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini Ya. hal baru atau hal lama? dia hanya berubah wujud. Ketika dia berubah wujud, berarti dia hal baru atau lama? Bukan, Hmm? bukan. Bukan. Berarti ayam ini bisa ngoek. Ayamnya bertanduk gitu. Ayamnya bertanduk. Kalau dia jadi ayam, dia akan melakukan hal-hal yang sama dengan ayam. Nah, berarti hal baru kan? Tadi hal Ya. sapi hal lama. Sekarang ayam, berarti hal baru. Dia melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal sesuai yang dengan baru. kondisinya. Apakah masih sapi? Ya, Apakah dia masih sapi? halo? Apakah dia masih sapi? Kalau dia menjelma, dia adalah sapi dan dia adalah ayam. Masolang generasi. Jadi ketika Anda melihat seekor ayam, Anda bisa mengatakan ini adalah seekor sapi 100%, dia juga adalah seekor ayam 100% gitu. Kalau saya tahu bahwa dia ada jelmaan dari sapi. Begitu. Oke, Ya. baik. Sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Di mana dalilnya? Ya itulah soal keimanan saya, Bang. Nah, nggak ada dalil. Itu sesuatu Nggak ada yang saya dalil. imani. Berarti dengan kata lain, sama ketika Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda. Nggak ada bedanya itu. Ya, Nggak ada bedanya. apa itu, Bang? Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda itu nggak ada bedanya dengan iman Anda sekarang. Apa itu bom-bom? Bom-bom itu manusia kurus. Ya, Apa itu bedanya? bom-bom? Manusia bernama bom-bom, apa bedanya ketika Anda menuhankan dia dengan Anda menuhankan Yesus? Apa bedanya? saya tidak akan menuhankan yang lain. Iya, apa bedanya? Bedanya saya tidak akan menuhankan bom-bom. Iya, Itu bedanya. apa bedanya ketika Anda menuhankan bom-bom dengan menuhankan Yesus? Tak ada bedanya, sama aja. Itu bagi Anda. Oh enggak dong. Sekarang apa bedanya? Bedanya karena saya tidak akan menuhankan bom-bom. Itu Nah bedanya. itu berarti letaknya di Anda, bukan di letaknya perbedaannya antara Yesus dan bom-bom. Karena Ya. bom-bom dan Yesus tak ada bedanya. Itu bagi Anda. Loh kok itu bagi Anda? Sekarang kalau Anda menuhankan saya dengan menuhankan Yesus, 100% tidak ada bedanya. Kenapa Catat itu. kenapa ada bedanya? Kenapa Anda mengatakan ada bedanya ketika Anda menuhankan saya dan menuhankan Yesus? Apa Tidak bedanya? akan mungkin saya menuhankan Anda. Nah, itu hal karena Anda itu yang hal tidak berbeda. memungkinkan. Kenapa Anda tidak memungkinkan? Ada hal apa? Karena Bagaimana? nggak tahu. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mau menuhankan saya? Ya saya sudah punya Tuhan. Ngapain lagi punya Tuhan Nah, lagi? pasti alasannya cuma itu kan? Bukan karena adanya perbedaan. Selesai. Berarti apapun Anda bisa tuhankan. Tutup botol bisa Anda tuhankan. Kaset Itu- rusak bisa Anda Ya, tuhankan. itu kesimpulannya Pelepah apa? pisang bisa Anda tuhankan. Bahkan tusuk gigi bekas pun bisa Anda tuhankan. Itu kesimpulannya, Bro. Lah, itu Bukan fakta. kesimpulannya saya. Itu fakta. Kenapa? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa akal. Enggak, kenapa kita harus menggunakan akal Ya. untuk bertuhan? Sama ketika Anda menuhankan tutup botol. Saya cuma cukup meyakini Nah ketuhanan itu, saya. Anda cukup dengan meyakini tutup ajarannya botol bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Selesai. inkarnasi beda, Bang, dengan jelmaan. Ya, Anda hanya meyakini bahwa tutup botol itu adalah penjelmaan Tuhanmu. Selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa Apa tidak mungkin? kesimpulan Apa itu? alasannya tidak mungkin? Bukankah Hah? Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun? Tergantung kalau dia mau. Nah itu dia, berarti Anda nggak boleh membatasinya. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau menjelma menjadi tutup botol?
Dari mana Ya. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari mana Anda tahu? Ayo. Ayo, sedangkan Yesus Tuhan itu hanya karangan Anda sendiri. Ayo. Dari mana Anda tahu? Siapa bilang karangan saya sendiri? Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus itu Tuhan? Ya, Siapa? halo. Iya, halo juga. Lagi di mana? Bagaimana? Bagaimana mau kemana? Siapa yang mengajarkan kepada saudara kalau Yesus itu inkarnasi atau penjelmaan Tuhan? Sekarang gini, Sekarang. kenapa teman-teman dari ini terlalu sini sangat tertarik membahas tentang Yesus? Bukan tertarik membahas Yesus, Dari tadi yang tetapi dibahas, kenapa itu? Maksudnya, kenapa tidak tertarik orang dari kemarin sampai hari ini juga bahas itu? kenapa bisa demikian? Karena Islam datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara-cara mengolok-oloknya. Siapa yang mengolok Yesus? Saya atau Anda? Ya, Saya atau Anda yang mengolok Yesus? ya, abang nilai sendirilah. Nah, sekarang oke, kita uji. Menurut saya, yang mati di atas salib terkutuk, nebus dosa-dosa para pemerkosa binatang, itu bukan Yesus. Menurut saudara, siapa yang menanggung dosa orang yang memperkosa kambing di atas salib? Jawab. Jawab. Bagaimana? Saya ini. Kita ingin membuktikan siapa yang mengolok Yesus di sini kan? Pertanyaan saya, ada orang memperkosa kambing, memperkosa daun pintu. Dosanya ditebus ditanggung Ditebus oleh kalau itu saya belum bisa paham. Islam datang untuk membersihkan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir seperti Anda. Itulah tujuan kenapa Islam datang belakangan, untuk menyapu bersih orang-orang yang telah memfitnah Yesus, orang-orang yang telah menghina Yesus dengan sangat-sangat merendahkan Yesus. Bayangkan aja nih, orang memperkosa ayam. Ya. Siapa yang Siapa itu yang perkosa ayam, Bang? Siapa yang membebani kemudian dosa itu? Siapa yang memperkosa ayam itu, Bang? Masih bagus itu, Bang. Seluruh dosa, bahkan seluruh dosa dunia ditanggung oleh siapa? Tidak. Maksudnya ini, apakah bagaimana bisa ada orang yang perkosa ayam, Bang? Itu perumpamaan. Karena seluruh perumpamaan. dosa Bapak seluruh membahas barang ini untuk seluruh dosa menyebut segala dunia. perumpamaan. Kutanya dulu, orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Ya, Dosa enggak? bagaimana? Orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Baru bagaimana caranya mengukur ayam diperkosa, Bang? Saya tanya sama saudara, orang memperkosa Saya ayam juga dosa tanya sama enggak? saudara, bagaimana caranya mengukur orang memperkosa ayam? Iya, karena ayamnya enggak mau. Baru bagaimana caranya tahu kalau ayam tidak mau? Ya karena memang ayam pasangannya ya ayam. Ya, Kan gitu. bagaimana? Sedangkan Abang Yesus pernah diajarkan dengar di ayam dalam kitab ngomong tidak saudara, mau? Yesus datang untuk menanggung dosa Sabar, dunia. Bang. Abang pernah dengar ayam bicara bilang dia tidak mau. Oh, berarti ketika Anda memperkosa ayam, Anda menganggap ayamnya mau gitu. Ya, Ya jelas tidak, bukan kodratnya itu, tidak, saudara. maksudnya ini kan Bukan- soal abang bukan bicara soal kodratnya akal nih. itu Abang bukan tadi ngomong kodratnya. tentang akal. Maksudnya ayam bagaimana caranya abang tahu kalau ayam mau atau tidak? Oh, berarti Anda menganggap kalau Anda memperkosa ayam itu ayamnya mau. Berarti Makanya abang Anda sudah pernah perkosa ayam lalu dia bilang tidak mau. Lah,
Saya mengatakan dosa memperkosa ayam itu apakah ditanggung Yesus? Iya, maksudnya kan abang tahu bahwa ayam bisa diperkosa itu karena abang pernah bikin. Loh, jadi kenapa jadi emosi? Kan kitab saudara yang mengatakan. Tidak, saya tanya ini bang, karena abang ini Saudara, kan bicara soal akal saudara, nih. saya bertanya kepada saudara, Abang, orang yang saya juga bertanya di abang. memperkosa ayam itu dosa atau tidak? Suma, jangan banyak melawak dulu Suma. Yang benar Orang kalau yang bicara, memperkosa jangan ayam lawak-lawak. itu berdosa atau tidak? Itu dulu, jawab. Dosa. Ditanggung nggak sama Yesus? Abang tadi kan tanya saya terus. Sekarang saya yang bertanya. Ditanggung. Abang pernah perkosa ayam lalu dia tidak mau. Ditanggung sama Yesus. Santan, kau bilang Kan- sama Suma jangan banyak melawak di sini. Kan awalnya tadi Bang, Anda bang, mengatakan. ini. Tadi kan Awalnya, abang umutin. awalnya tadi Anda Ini. mengatakan, kenapa Anda menghina Yesus? Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang menghina Yesus Tidak, itu maksudnya kalian, gini, Bang. bukan kami. Jangan Apa lari dulu, buktinya karena kan kalian abang menghina Yesus? Saya kasih contoh. Orang yang memperkosa ayam, itu dosanya dibebankan kepada Yesus. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Itu cuma contoh. Makanya dari tadi saya tanya, ini kan abang bicara soal Itu cuma contoh. Kan santer dilihat di gereja orang kawin sama binatang. Kan jangan begitu. emosi sampai kasih mati mic lah. Teman-teman, bisa nggak tunjukkan ada orang Kristen kawin sama babi? Bunda Rahma, tunjukkan Bunda Rahma videonya. Bisa yang nggak? kemarin. Nah, ini contoh ya. Jadi orang yang menggauli babi dosanya ditanggung Yesus. Coba lihat. Nih kita kasih contoh ya. Ini kan Anda bertanya. Tidak. Kenapa Yang saya kalian tanya, ini menghina bagaimana Yesus? caranya Anda Yang tahu menghina bahwa Yesus ayam itu itu kan ini? kalian. Bagaimana Anda tahu bahwa ayam itu diperkosa? Ya, seperti biasa Anda membuat ayamnya tetangga mati. Tidak, Bunda Rama Berarti- buka. Artinya ini, berarti abang sudah pernah buka ini perkosa ayam, lalu abang Nggak tahu bahwa bisa, itu nggak bisa saya memperkosa. memperkosa ayam. Karena kenapa? Saya tidak diajarkan bahwa dosa-dosa saya ditebus sama orang lain. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana abang tahu kalau itu diperkosa? Nih, ini contoh. Kan tidak enak kalau saya menyebut babi karena itu makanan kalian. Tapi karena kalian, kamu memaksa nih, lihat nonton nih. Nih istrinya tuh, kawin sama babi. Pertanyaan saya, ketika dia kemudian menggauli babi ini, dosanya ditebus Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, dikawinkan di depan pendetamu. Pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Dosa mungkin ya. Nah, kalau dia dosa mungkin, Yesus nebus nggak? Nebus. Berarti Yesus kalian hinakan sebagai penebus dosa menggauli babi. Abang Betul? tidak fair. Giliran ditanya tidak mau jawab. Betul? Kutanya lagi. Ini fakta ini. Ini Kristen menggauli babi. Pertanyaan saya, apakah Yesus Anda jadikan sebagai penebus dosa orang yang menggauli babi? Jawab. Itu kami orang Kristen hanya untuk meyakini Yesus menebus dosa kami. Nah, ini yang kutanya Dosa ini. pribadi Ini. kami. Nih, orang kalau ini dosanya dosa orang pribadinya. lain- Kami di sini termasuk Dosanya yang orang lain, mengawini. urusannya dia dengan Tuhannya. Ini. Bukan urusan Ini, saya. Kami yang Anda maksud di sini termasuk yang kawin sama babi ini kan? Ya, Nah, pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? itu soal dia berdosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Asolan generasi. Kalian itu yang menghina Yesus. Makanya di dalam agama kalian itu semuanya Kenapa halal. saya Kenapa ini- semuanya saya ini halal? bukan- Kenapa saya ini bukan semuanya Tuhan. halal? Kenapa Untuk semuanya membongkar halal? dosanya orang Kenapa lain itu semuanya urusannya halal? dia. Kenapa semuanya halal? Karena kalian melemparkan dosa-dosa kalian ke Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Kalian itu penghina Yesus, kalian itu. Penghujat Yesus kalian itu. Masakan orang kawin sama babi, menggauli babi, dosanya ditanggung Yesus. Aduh, parah di agama. Data siapa? Abang tahu dari mana? Data Saya siapa, baca. Bang? Saya baca dalilnya ya. Kutanya dulu sama kalian. Ya. Apakah menggauli babi itu dosa?
Tak baca ya. Ayo, saya juga buka. Oke. 1 Yohanes 2, silakan. Baca 1 Yohanes 2. Ya. Satu perikop ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu 1 Yohanes. supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dosa menggauli babi yang tadi itu didamaikan oleh Yesus. Bapak ikut aja. Pantas aja dirempatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Bukan. Dalil. Ini parah nih. Dalil. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang karena copyright, Bun. Itu kata dalil. Juma. Itu Kata dalil. Juma. Roma Kitab 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Sebentar, Baca coba, baca. Bentar, Baca, bentar. baca, baca. Aku download dulu. Bentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20. Roma 5:20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, Bos. Kalau bicara di Nanti giliran dia. Jadi saudara Santos, kalau Anda capek, kemudian kau sudah ini, sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Bagaimana Anda sudah caranya capek, waktu bicara, kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? menyembah manusia, sekali-sekali kau Bang, waktu sembah bicara- kancing baju. Sebentar, tak bacakan ya. Tak bacakan ya. Hmm. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Paham ya? Oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini? Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Iya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja salah. Ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya, Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi mengakibatkan pembenaran, jadi lakukan berulang-ulang, jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar, termasuk yang kamu tadi sampaikan itu, ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan. Tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi, dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, ngomong apa Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk membatalkan. Bang Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini bang, saya tanya abang merasa orang berdosa Nggak, enggak? tunggu dulu. Yang satu tadi itu yang merasa sok tahu. berdosa enggak abang? Yang sok tahu tadi Atau itu abang loh. sudah merasa suci? Yang sok tahu itu tadi loh. Katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana dosa? Abang ini merasa berdosa Di enggak, abang? mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya dalam agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang Sekarang haram. saya tanya Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana Abang dosa merasa punya banyak, dosa enggak, di abang? situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa Itu enggak, abang? itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, Ya abang banyak. merasa berdosa enggak? Ya, saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Berarti
Saya lagi kalau ngomong di mute. Berarti Kan sekarang begini, bisa kalau nggak Tuhan Tuhan? Yesus, kalau Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen, salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak Kalau salah, tidak. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan kalau Kristen kayak itu ini kalau kita Kristen kalau itu kita bebas melakukan menganggap Tuhan itu dosa. mengampuni dosa kita, itu Kenapa salah. Kristen bebas Tapi kalau melakukan kalian tidak dosa? salah. Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus Anda kenapa berdosa kalau Ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu makan semakin berlimpah kasih Allah kepadamu? Ada nggak? lalu kenapa Abang berdosa? Lucu ente. Kenapa Abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah, di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya Lalu di agama saya? Kenapa Abang Di larang? mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa Anda berdosa kalau tidak Makanya kau jangan bodoh, makanya atau gini, jangan Kristen, bro jangan merasa jadi Kristen tidak kau. berdosa enggak? Bro Jangan merasa jadi tidak berdosa? Kristen, jangan kau jadi Cuman Kristen. takut sama saya itu Jangan kau dulu. jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau jadi Kristen. Di Abang ini kitabmu dilarang dikatakan, berdosa, ini bikin saudara-saudara, dosa. di Lalu kitabmu, nanti siapa yang ampuni? di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam Terus kalau kitabmu. abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, Berarti kalau semakin kalian banyak berdosa sudah dosamu, tidak bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai. Dikarunia apa? Dalilnya Kasih semakin yang banyak melimpah-limpah. dosa, semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Pencipta langit dan bumi Asal- kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zalim. Di mana? Itu Ayo, zalim. Itu zalim. Jangan kau Aku berbuat dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu, apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil dari agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau Nah, itu kamu pungkiri itu. potong di depan. Potong satu ayat. Tetapi Baca satu hukum itu. Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian. Prat! Cek. Halo. Ya, halo. Halo, ini ada, aduh. Memangnya abang nggak pernah buat dosa? Halo. Halo. Ya, halo Bang. Halo Bang. Kenapa Bang? Ya, salam kenal semua ya. Ya, Pertanyaan salam saya sama orang kita Kristen sama orang kita Muslim. Itu sebenarnya mana yang lebih benar ini? Aku tengok terus ini makin seru ini. Mana yang lebih benar? Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, cara pandangnya dulu, Bang. Pertanyaan kedua, itu musola sama gereja itu ada di surga enggak? Bodoh katanya. Gini, Bung Wira ya. Kalau lu katakan mana yang lebih benar, nah itu kan perspektif tuh. Maka pengujiannya secara akademis.
Enggak, Wiragalo ini Muslim apa Kristen? Wiragalo Kristen. Oh, Kristen. Jadi pertanyaan saya itu, ya, nomor pertanyaan kedua saya, itu musola sama gereja itu ada di surga apa enggak? Dengar dulu. Manusia itu hewan yang berpikir, the human animal reasoning. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Dalam filsafat disebut nous. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina bahkan dari kotoran hewan. Itu pahami dulu. Jadi kalau lu mengatakan musola atau gereja, iya, gua akan jawab. Musola, gereja ada nggak di surga tuh? Gereja sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Dalam Kristen itu tidak selaras dengan akal dan logika. Kalau dikatakan musola ada nggak? Musola itu tempat peribadahan. Di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada lagi ibadah, gitu. Nggak ada kan? Jadi makanya nggak ada kan? Jadi makanya jangan direbukan mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya nggak jamung dong. Itu gereja itu sama musola itu dalam hati seseorang itu betul apa enggak? Ya, jadi jangan macam-macam semuanya, jangan sampai kiamat lagi dunia ini, ha. Udah tahu nih zaman sekarang ini, ha, bajir kemana-mana. Karena kenapa? Kristen sama Muslim berdebat dengan tetangga agama, nggak ada jelas itu manusia satupun di dunia ini nggak ada yang benar, paham nggak? Woi, itu rusak meja, jangan dipukul-pukul. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, lu dongo. Ya memang nggak ada yang benar satupun di dunia ini. Yang benar itu gua turunin lu. Masalahnya Kristen bukan agama, itu lebih masalah tuh. Sejak kapan Kristen itu agama, coba? Betul, Kristen itu bukan agama. Memang bukan agama. Iya, Kristen pengikut, hanya mengikuti. Assalamualaikum Bro Rocky, apa kabar? Kemana aja Bro Rocky? Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma, Kikian Santang dan semuanya, lanjut. Kristen menjadi agama itu kan di Indonesia ya, di Asia ya. Termasuk kepercayaan itu kan jadi masuknya ke kolom agama ya. Padahal kepercayaan bukan agama. Nah benar, makanya saya memilih agama. Jadi sebenarnya agama itu nggak ada, tapi di situ adalah suatu kelompok kepercayaan, suatu keimanan, yang namanya keimanan itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Walaupun itu satu nafas pun, itu pun nggak bisa. Benar, agama itu tidak agama kacau. Agama itu dihadirkan manusia, tapi agama yang benar itu agama yang diakui Tuhan. Contoh Islam, inna dinal indalal Islam. Ya itu kan menurut Islam. Nah, Kristen ada nggak diakuin? Betul, menurut Islam agama Islam ada, tapi Kristen itu bukan agama. Jadi kalau mau berpikir imanin kalau begitu, ya gimana? Makanya Kristen itu sebenarnya tidak kolom agama itu kan karena dari agama Islam akhirnya agama Islam, terus agama apa lagi? Lah padahal sebenarnya Kristen itu bukan masuk kolom agama. Berarti itu Kristen tidak masuk surga dong? Ya itu kan nggak masuk surganya Muslim ya. Memang Yesus yang berkata syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Ya, agama. Ayo. Agama itu kan kepercayaan kita mengikuti siapa? Lah, tunggu dulu. Anda mengatakan Kristen bukan agama barusan. Sekarang kok lagi bahas agama? Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana? Kalau ada, berarti Kristen tidak masuk surga. Buka aja, karena agama. Enggak, tunggu dulu. Kalau ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa syarat masuk surga harus beragama dan Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak masuk surga. Gimana? Loh, agama itu kan suatu perkataan, suatu kata di mana dia seorang pengikut. Nah, mulai ingin mengatakan Kristen adalah sebuah agama, mulai. Nah, inilah murid-murid Paulus begini cara diskusinya. Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Giliran Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama, mulai agama adalah mulai ayo. Berani kan? Gak berani kan? Benar enggak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu
adalah pengikut Kristus. Saya ulang, benar nggak Kristen itu bukan agama? Di awal di Antioquia dikatakan seorang mulai takut dia, mulai takut. Saya ulang lagi, benar tidak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah suatu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Benar nggak bukan agama? Ya, agama itu kan penalaran untuk orang-orang yang silakan ketawa. Dia mengatakan Kristen bukan agama. Ini aslinya saya benar-benar ketawa ini. Bukan buat ini ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen itu bukan agama, kata dia. Giliran Yesus berkata syarat masuk surga harus beragama, dia mulai tenang. Mulai dia panik, panik. Akui dulu bahwa Kristen itu bukan agama. Loh, Kristen itu di Indonesia dikatakan agama. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Kristen itu agama atau bukan? Loh, agama itu gini, kamu harus bisa para rasul. Awal mula kata agama. Generasi lagi gimpe dulu. Gak berani, itu. Dengar nggak teman-teman tadi dia katakan Kristen bukan agama? Dengar nggak? Saya katakan. Dengar. Dengar. Betul. Ya, sedangkan betul. Yesus syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong? Mana? Akui dulu bahwa Kristen bukan agama, baru aku tunjukkan dalilnya. Iya, akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Loh, agama itu di Indonesia, bahasa Indonesia. Akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Coba tunjukkan. Akui dulu bahwa Kristen bukan agama. Akui dulu. Ya, Kristen ada pengikut Kristus. Iya, bukan agama kan? Suatu kelompok. Bukan agama kan Kristen itu? Ya, Kristen pengikut Yesus. Bukan agama kan? Bukan. Bagus. Berarti ayo tunjukkan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Betul. Gini. Syarat masuk surga menurut Yesus ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara agama saja tidak? Ulangi kita buka sama-sama. Ulangi. Ayo. Ulangi, gak berani kan? Masolang generasi. Aku buka. Masolang generasi. Syarat pertama beragama, syarat kedua harus agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Ketepat. Sedangkan Kristen bukan agama. Ayat Juma. Ya, kasihan deh lo, nggak masuk surga Kristen. Bikin ayat sendiri. Orang Kristen jangan percaya. Matius 5 nomor 20 saya sudah tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga ada dua menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius berapa? Matius 5 nomor 20. Kasihan deh lo. Nanti dia akan mengatakan, Kristen itu agama loh. Tadi dia bilang bukan agama. Gimana dong? Sedangkan syarat Matius 20. Enggak berani. Tunjukkan ayo. Jadi Anda sudah mengakui Kristen bukan agama kan? Sedangkan syarat masuk surga menurut Yesus pertama beragama, kedua agamanya itu harus lebih baik. Kita tunjukkan di mana diulang. Matius 5 anak kecil. Matius 5
20 sebentar lah. Kita sama-sama bukakan asik ya. Iya, kau kan baru belajar. Kita ini udah tamat. Aduh. Masih bilang aduh lagi, dia dari tadi ngemis-ngemis. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo. Ayo neraka, ayo. Ayo. Bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo. Kristen tidak akan masuk surga karena Kristen bukan agama. Sedangkan masuk surga syaratnya harus agama, dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku. Nah ini kan. Iya. Jangan kamu menyangka. Jangan samakan. Nah, ketahuan. Jadi orang Kristen ya, jangan mudah percaya sama Zuma. Matius 5 nomor 20, Kak Daro. Kau baca apa itu? Kak Daro apa guru? Yang 17 dulu. Kau baca apa itu? Aku baca 17 dulu. Silakan kau baca mulai dari nomor 1 kalau perlu. Janganlah. Jadi gini, Yesus dengan hukum Taurat. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Karena itu supaya yang meniadakan salah satu perintah. Nangis.